44 kios toko dan 144 lapak pedagang di pasar tradisional Sri Bantas di kawasan Banjarbatan Duren, Desa Cepaka, Kabupaten Tabanan, ludes terbakar pada Rabu siang. Diduga kebakaran berawal dari salah satu kios di tengah pasar yang mengalami korsleting listrik, hingga muncul api dan membakar barang dagangan di area pasar tersebut. Awal kebakaran ini terjadi di los ring dalam nih kok. Tapi pemicunya yang belum pasti kok tahu entah nih kok dupa tapi korsleting listrik. Besarnya kobaran api membuat para pedagang tidak mampu menyelamatkan barang dagangannya. Sementara itu, 8 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. Kira-kira kita mempergunakan tepatnya 8 BW, damkar Badung 4, damkar Tabanan 4 BW. Dan kita bisa selesaikan selama kurang lebih 2,5 jam. Meski tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai 8 miliar rupiah. Dari Tabanan, Bali, Wayan Diana, iNews melaporkan. PLN motong PLN. PLN motong nah. Tempat penyimpanan air yang tengah dibangun di area kantor PLN Unit Induk Distribusi Sumsel, Jambi dan Bengkulu di Jalan Kapten Arifai, Palembang dilanda kebakaran Rabu siang. Mengetahui peristiwa tersebut, para pegawai PLN sempat kocar-kacir, pandai menyelamatkan diri karena takut api merambat ke bangunan lain. Untuk saat ini berdasarkan pengamatan sementara hanya objek yang ada di lokasi pembangunan itu saja. Tidak merambat ke ruang kerja ataupun apa? Tidak ada. Jadi ke gedung utama pun tidak ada. Jadi ruang penyimpanan yang sedang dikerjakan memang bahannya dari fiber, ada bahan-bahan terbakar juga di situ. Dan itu hanya itu aja yang terbakar. Ruangan apa itu, Bang? Rencananya untuk ruang penyimpanan air. 6 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. Setelah 20 menit berjibaku, api pun berhasil dipadamkan. Diduga kebakaran terjadi akibat percikan api dari pekerja yang sedang melakukan pengelasan di area penyimpanan air yang tengah dibangun. Penyebabnya kalau kata security dari percikan api dari kena tangki water tangki. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sementara itu, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Pagi pemirsa iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Betul sekali Galuh, dan selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Bayu Pradana. Dan saya Pandu, inilah iNews Pagi selengkapnya. Kita awali Ajus Pagi hari ini dari informasi di mana belasan kali melancarkan aksinya di sejumlah titik di wilayah Bekasi dan Jakarta. 2 pelaku spesialis pecah kaca mobil diringkus oleh unit Reskrim Polsek Durensawit, Jakarta Timur. Ya, dalam aksinya para pelaku mengenakan atribut ojek online agar tak dicurigai warga. Kaca gue dibobol di Kalimalang 14 Oktober 24 sekitar jam 8 malam. Kondisi jalan masih ramai. Mungkin kita tidak bisa berharap dengan orang lain untuk tidak cuek begitu melihat yang mencurigakan. Lebih ke jangan teledor aja mungkin pelajaran yang gue dapat semalam. Sejumlah kendaraan roda 4 jadi korban pecah kaca di Jalan Raya Kalimalang, Durensawit, Jakarta Timur. Barang berharga seperti handphone, laptop, dan uang tunai di dalam mobil raib digasak pelaku. Tak butuh waktu lama, tim besar Polsek Durensawit meringkus kedua pelaku di Jalan Raya Kalimalang saat kembali melancarkan aksinya. Pelaku mengaku sudah melakukan belasan kali aksinya di sejumlah titik di wilayah Bekasi dan Jakarta. Setiap beraksi, kedua pelaku berboncengan sepeda motor di mana salah satu pelaku mengenakan atribut ojek online agar tidak dicurigai. Sebelum beraksi, kedua pelaku berkeliling untuk memantau situasi, lalu sambil mencari sasaran mobil terparkir di tepi jalan. Modusnya termasuk modus operandinya dia adalah
Dia selalu berdua, melakukan aksinya selalu berdua, menggunakan sepeda motor yang memboncengkan atau sebagai jokinya itu mengenakan jaket ojek online. Itu handphone lo keren juga, iPhone itu boleh betak atau apa? Buat saya punya saya udah lama itu. Udah lama ya? Iya. Hasil curian juga? Bukan, Pak. Uang dari hasil uang curian? Uang saya sendiri, Pak. Iya. Biasa ngincernya gimana? Ya di ini, Pak, pinggir jalan aja, Pak. Random ya? Random. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi heroik pegawai salon di Kota Medan saat gagalkan aksi curanmor terekam CCTV dan viral di media sosial. Ya, korban yang sadar motornya digasak langsung menerkam pelaku hingga pelaku gagal membawa kabur motor korban. Aksi heroik seorang wanita pemilik salon menggagalkan pencurian motor di Jalan Melati Raya, Medan, Sumatera Utara terekam CCTV. Dalam aksinya, pelaku memanfaatkan momen saat korban baru membuka tempat usahanya dan menyapu ruangan. Saat motor dipanaskan korban, pelaku mengendap-endap datang dari samping ruko hendak membawa kabur motor. Namun saat pelaku menurunkan standar motor, korban tersadar dan spontan menerkam pelaku hingga sempat terjadi pergulatan. Tak mau ambil resiko, pelaku yang sudah ditunggu oleh rekannya di pinggir jalan langsung kabur meninggalkan lokasi. Akibat kejadian, korban mengalami luka di bagian kaki. Aku memanaskan kereta sambil nyapu rumah. Nah, posisi keretanya itu pas di sebelah sini lah, Bang. Nah, aku nyapu di dalam. Nah, kalau aku lihat dari CCTV, malingnya datang dari sebelah sini, terus langsung membawa kabur. Kondisi keretanya lagi itu. Oh, lagi karena dipanasi ya? Iya, lagi dipanasi. Nah, karena aku udah lihat dari dalam, aku langsung lari. Tuh, di sanalah jatuhnya, ketangkep. Meski motor tak berhasil dibawa kabur, korban mengaku trauma dan merasa takut sewaktu-waktu maling kembali beraksi di tempat usahanya. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Hati-hati dan waspadalah saat Anda memarkirkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Ya, ternyata di Sidoarjo, Jawa Timur, sebuah motor yang sedang diparkir di halaman sebuah toko karpet raib digondol maling. Pelaku berhasil membawa motor curian kurang dari 1 menit. Inilah detik-detik aksi pelaku pencurian motor yang terjadi di sebuah toko karpet di kawasan Desa Banjar Kemantren, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam rekaman CCTV tampak 2 orang pria berboncengan menggunakan sepeda motor berhenti di pojok toko karpet. Pelaku pertama bertugas sebagai joki mengawasi kondisi sekitar, sementara pelaku lainnya bertugas sebagai eksekutor masuk ke halaman toko. Dalam waktu kurang dari 1 menit, pelaku akhirnya berhasil melarikan motor curian. Saat di depan itu curanmornya bolak-balik 2 kali. 1 kali lihat situasi, 2 kali langsung congkel motornya. Nggak ada 1 menit terus hilang. Saat ini kasus pencurian kendaraan bermotor roda 2 di halaman toko karpet ini telah dilaporkan ke Polsek Buduran, Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Tak jera-jera pemirsa, baru 1 minggu menghirup udara bebas, seorang residivis kasus curanmor kembali diringkus tim Klewang Satreskrim Polresta Padang, Sumatera Barat. Ya, dari pelaku polisi turut mengamankan 1 unit motor curian dan 1 buah gunting. Woi. Sejumlah petugas kepolisian dari tim Klewang bergerak cepat dan melakukan penggerebekan di daerah Toko Marapak, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Setelah mengetahui informasi keberadaan pelaku curanmor, petugas terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan ke udara lantaran salah satu pelaku berusaha kabur saat hendak diamankan di TKP. Dari penggerebekan ini, petugas berhasil mengamankan 2 orang yang diduga pelaku curanmor dan penada barang curian, serta 1 unit sepeda motor curian. Kedua orang tersangka selanjutnya digelandang ke Mapolresta Padang guna menjalani proses hukum lebih lanjut.
1 kali 24 jam kita Polresta Padang, tim Klewang berhasil ungkap dan tangkap pelaku curanmor yang sangat meresahkan, yang merupakan pelaku curanmor tersebut residivis baru 1 minggu keluar dari lapas Lubuk Pasung. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan ancaman hukum di atas 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Beredar di media sosial perusakan mobil milik Ketua DPW Partai Perindo Sumatera Utara. Ya, sejumlah tersangka diringkus polisi. Perusakan mobil serta pengeroyokan terjadi pada tim pemenangan Jonius Taripar Huta Barat. Peristiwa ini terjadi saat rombongan calon bupati dan wakil bupati Tapanuli Utara nomor urut 1 menuju Tarutung dari Kecamatan Pahai Jahe pada tanggal 30 Oktober 2024 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Saat mobil milik Ketua DPW Partai Perindo Sumatera Utara yang digunakan tim Jonius Taripar, Denny Lumban Toruan dengan nomor urut 2 searah menuju Tarutung dan melewati mobil nomor urut 1, tiba-tiba saja mobil milik Ketua DPW Partai Perindo Sumatera Utara dipepet mobil rombongan nomor urut 1. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup yang dimiliki oleh pihak penyidik Polresta Utara, berdasarkan keterangan saksi, saksi korban, olah TKP, dan visum, diduga kuat terpenuhi unsur terjadinya tindak pidana. Lalu dilakukanlah gelar perkara pada hari Sabtu tanggal 2 November tahun 2024. Setelah dilakukan gelar perkara, diambil kesimpulan ditetapkan beberapa orang sebagai tersangka. Atas kejadian ini, Denny P. Lomba Toruan membuat laporan ke Polres Tapanuli Utara. Satreskrim Polres Tapanuli Utara menangkap 4 pelaku, sementara 1 pelaku lainnya masih dalam pengejaran polisi. Dari Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Aris Fernando Manalu, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, pembukaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda Provinsi Jawa Timur di Bangkalan, Madura ricuh. Ya, kekisruhan dipicu karena para jurnalis lokal dengan ID card resmi dilarang masuk. Kericuhan ini terjadi antara para jurnalis dengan beberapa petugas keamanan di pintu masuk VIP Stadion Gelora Bangkalan, tempat digelarnya opening seremoni Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Provinsi Jawa Timur. Para jurnalis dihalangi untuk masuk, bahkan terkesan diusir oleh petugas yang berjaga di pintu ini. Padahal mereka sudah memakai kaos seragam dan ID card acara yang sudah diberikan pihak panitia sebelumnya. Setelah perdebatan keras, mereka pun akhirnya memilih boikot dan tidak masuk ke dalam stadion, meski pihak panitia akhirnya mengizinkan masuk. Sebagai bentuk kekecewaan terhadap perlakuan panitia, mereka kemudian melepaskan dan membakar kaos seragam serta ID card acara opening ceremony ini. Acara Popda, kami dihalang-halangi oleh panitia, tidak boleh masuk. Padahal sudah punya ID card. Padahal kita sudah dikasih baju dan ID card. Gelaran olahraga khusus atlet-atlet pelajar se-Jawa Timur ini akan berlangsung selama 1 minggu ke depan di Kabupaten Bangkalan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan pemain timnas Indonesia tahun 2013 sampai 2014, Syakir Sulaiman ditangkap Satreskrim Polres Cianjur karena terlibat peredaran narkoba. Ya, dari hasil pemeriksaan pelaku mengaku nekat mengedarkan obat-obatan terlarang karena kebutuhan ekonomi. Inilah Syakir Sulaiman, 32 tahun, mantan pesepak bola timnas Indonesia tahun 2013-2014 yang ditangkap oleh Satreskrim Polres Cianjur, Jawa Barat. Syakir Sulaiman ditangkap di kediamannya di wilayah Kecamatan Cilaku, Cianjur, Jawa Barat lantaran terlibat peredaran narkoba. Syakir ditangkap setelah adanya laporan dari warga sekitar dengan adanya peredaran obat-obatan terlarang.
Dari tangan pelaku, petugas mengamankan 1.700 butir heksimer dan 1.000 butir tramadol. Menurut hasil pemeriksaan, pelaku nekat mengedarkan narkoba karena kebutuhan ekonomi. Tersangka inisial S tertangkap terkait peredaran obat keras tertentu. Dengan barang bukti yang kita temukan, yaitu sebanyak 1.700 butir obat tramadol dan 1.000 butir obat heksimer. Setelah kita lakukan penangkapan, kita profiling terhadap yang bersangkutan, ternyata ex pemain bola. Akibat perbuatannya ini, Syakir Sulaiman dijerat Undang-Undang tentang Kesehatan dan terancam pidana maksimal 15 tahun penjara. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menangkap 3 orang kurir narkotika jenis sabu dan ekstasi jaringan Malaysia yang diselundupkan melalui salah satu pelabuhan tikus di Provinsi Riau. Ya, untuk mengelabui petugas, para pelaku memasukkan ratusan kilogram sabu dan puluhan ribu butir ekstasi ke dalam dashboard dan kompartemen mobil untuk dikirim ke Jakarta. Tim Ditres Narkoba Polda Metro Jaya menggeledah satu unit mobil yang dikendarai 2 pelaku berinisial AM dan A. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 61 kg sabu dan 35.000 butir ekstasi. Dari keterangan kedua pelaku, petugas kemudian menangkap satu pelaku lain berinisial JI di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Dari tangan pelaku JI, polisi mengamankan 55 kg sabu dan 55.000 butir ekstasi. Untuk mengelabui petugas, para pelaku menyembunyikan narkoba dan ekstasi di bagian kompartemen mobil. Ketiga pelaku diketahui merupakan kurir narkoba jaringan Malaysia yang masuk melalui pelabuhan di Riau dan berlanjut ke Jakarta melalui jalur darat. Supriyani, guru honorer terdakwa kasus penganiayaan terhadap siswanya, memenuhi panggilan pemeriksaan di bidang Propam Polda Sulawesi Tenggara. Ya, Supriyani dicecar 30 pertanyaan terkait penerima permintaan uang damai dan penangguhan penahanan. Guru honorer yang menjadi terdakwa kasus penganiayaan anak polisi, Supriyani, memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sulawesi Tenggara didampingi kuasa hukumnya. Supriyani diperiksa selama kurang lebih 4 jam dan dicecar sebanyak 30 pertanyaan terkait permintaan dan penerimaan uang damai serta penangguhan penahanan dirinya yang dilakukan oleh anggota polisi Polsek Baitul, Konawe Selatan. Diketahui personel Propam Sultra mempertanyakan sejumlah peran polisi yang terlibat dan meminta uang damai senilai 50 juta rupiah dan penangguhan penahanan sebesar 2 juta rupiah yang diserahkan ke Kapolsek dan Kanit Pidum Polsek Baito. Awalnya Pak Desa yang memberikan, setelah itu suami saya menyampaikan kepada saya bahwa Pak Kapolsek minta uang 2 juta. Tuh. Kalau yang 50 bagaimana? Kalau yang 50, Pak penyidik langsung yang datang ke rumah menginformasikan kepada saya dan suami saya bahwa masalah ini tidak bisa atur damai dan Pak penyidik akan melanjutkan pemberkasan ke jaksa dan karena dia minta uang 50 juta. Hari ini dilakukan pemeriksaan ya. Hari ini untuk kedua oknum itu sedang dilakukan pemeriksaan untuk kode etiknya. Maksudnya mereka ditarik ke Yanma atau seperti apa? Masih menjabat sebagai berstatus Kapolsek? Untuk saat ini ya kami sampaikan bahwa saat ini sedang dilakukan pemeriksaan terkait dengan kode etik. Ya. Sebelumnya, bidang Propam Polda Sultra telah memeriksa 7 anggota polisi yang bertugas di Polres Konawe Selatan. 2 polisi diantaranya yang bertugas di Polsek Baito direkomendasikan untuk menjalani sidang kode etik dan disiplin Polri, yakni Kapolsek dan Kanit Pidum Polsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. PPATK menganalisis perputaran dana judi online pada periode Januari hingga Juni 2024 mencapai 13,2 triliun rupiah.
Informasinya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Edward Tanur, ayah dari Ronald Tanur, terpidana kasus penganiayaan hingga meninggal, menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Ya, kedatangan Edward selain diperiksa sebagai saksi, ia juga menjenguk istrinya yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka. Edward Tanur yang merupakan ayah dari terpidana perkara penganiayaan hingga korban meninggal dunia, Gregorius Ronald Tanur, mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk diperiksa sebagai saksi Selasa pagi. Sementara Kajati menyebut hingga saat ini pihaknya belum menemukan keterlibatan Edward Tanur dalam kasus suap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Dari keterangan saksi dan bukti-bukti yang diketahui jika yang aktif dan terlibat dalam penyuapan 3 hakim adalah ibu dari Ronald Tanur, yakni Meriska Wijaya. Namun menurut kuasa hukum, kedatangan Edward Tanur ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk menjenguk Meriska Wijaya, istrinya. Siap. Ini tadi keluarga belum ada yang jenguk ya? Ini secara keluarga hari ini mau jenguk ya? Hari ini mau jenguk ya? Ya. Berarti minta tolong dipastikan kesehatannya. Siap. Mungkin siap. Terima kasih teman-teman ya. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Ibu Ronald Tanur Meriska Wijaya sebagai tersangka suap. Meriska diketahui memberi uang suap permulaan kepada hakim melalui pengacara anaknya, Lisa Rahmat, sebesar 3,5 miliar rupiah secara bertahap. Selain itu, Meriska bisa bebas memilih majelis hakim yang menangani perkara pembunuhan anaknya. Pemilihan majelis hakim dilakukan dengan bantuan mantan pegawai Mahkamah Agung Zarof Richard. Kejaksaan Agung menyebut Ibu Ronald Tanur dibantu maklar kasus Zarof Richard untuk bisa bebas memilih majelis hakim yang menangani perkara Ronald Tanur. Tersangka MB telah menyerahkan sejumlah uang kepada LR selaku penasihat hukum Ronald Tanur sejumlah 1,5 miliar. Selain itu, LR juga menalangi sebagian biaya pengurusan perkara tersebut sampai putusan Pengadilan Negeri Surabaya sejumlah 2 miliar, sehingga totalnya 3,5 miliar rupiah. Setelahnya, Kejaksaan menetapkan maklar kasus Zarof Richard sebagai tersangka yang berperan sebagai perantara suap. Tim Liputan iNews melaporkan. Gregorius Ronald Tanur menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas kasus suap dan gratifikasi 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Pemeriksaan dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung. Tiga penyidik Kejaksaan Agung yang memeriksa Ronald Tanur tiba di Rutan Medaeng, Surabaya, Jawa Timur. Pemeriksaan Ronald Tanur terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memvonis bebas Ronald Tanur. Proses pemeriksaan Ronald Tanur oleh 3 penyidik Kejaksaan Agung digelar di Aula Gedung Teknis. Pemeriksaan berjalan lancar dengan hasil pemeriksaan bahwa Ronald Tanur dinyatakan sehat dan siap menjalani sidang. Warga kami, Ronald Tanur, ya, bahwa dilakukan pemeriksaan dimulai pada pukul 10.30 pagi yang tadinya direncanakan jam 9:30 karena ada menunggu beberapa dokumen lengkap, jadi dilaksanakan jam 10.30. Dilakukan oleh 3 orang rekan kita penyidik dari Kejaksaan Agung. Kegiatan berjalan baik, lancar, dilaksanakan di Aula Gedung Teknis Rutan Kelas 1 Surabaya. Dilakukan pengawalan oleh petugas kita 1 orang dari Pak Gorji Kasiyanta Rutan. Dengan hasil pemeriksaannya secara medis juga kesehatan Ronald Tanur baik, jadi dia bisa
memberikan keterangan sebagai saksi. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah mengirimkan surat ke Rutan Medaeng untuk melaksanakan pemeriksaan lanjutan terhadap Ronald Tanur sebagai saksi atas kasus suap. Sementara 3 hakim yang menerima gratifikasi diperiksa penyidik Kejaksaan Agung di Jakarta. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan lanjutan kepada 3 oknum hakim dalam kasus suap perkara Ronald Tanur. Ya, pemeriksaan juga dilakukan kepada Zarof Rikar yang diduga berperan sebagai maklar kasus. Bahwa dapat kami sampaikan pada hari ini, hari Rabu, ya, tanggal 7 November 2024, ya, sejak tadi pagi menjelang siang, ya. Benar bahwa penyidik pada jajaran Jampitsus melakukan pemeriksaan lanjutan sebagai saksi terhadap 3 oknum hakim, ya, yang juga sudah berstatus sebagai tersangka, dan juga terhadap ZR, ya, yang juga statusnya sudah menjadi tersangka. Tentu pemeriksaan ini dilakukan dalam kapasitas yang bersangkutan, yang 4 orang ini sebagai saksi dalam rangka untuk mencari bukti-bukti, mencari bukti berupa keterangan dari yang bersangkutan sejauh mana pengetahuannya terhadap perkara ini. Ya, kalau kita melihat terkait dengan ketiga hakim ini dan ZR, tentu kita tahu bahwa ZR. Fakta baru terungkap terkait keterlibatan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital dalam kasus situs judi online. Salah satu tersangka berinisial AK ditemukan tidak lolos seleksi penerimaan ASN di Kemenkomdigi, namun ia tetap bekerja di kementerian tersebut. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya sudah menangkap 16 tersangka terkait situs judi online. Dari total tersangka yang ditangkap, 11 diantaranya merupakan pegawai aktif Kementerian Komunikasi dan Digital. Polisi menemukan fakta baru, yaitu salah satu tersangka sekaligus pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital berinisial AK. Ternyata tidak lulus seleksi penerimaan calon aparatur sipil negara di Kementerian Komunikasi dan Digital. Meski AK tidak lulus seleksi, ia tetap dipekerjakan di Kementerian Komunikasi dan Digital. Tak hanya itu, tersangka AK juga diberikan kewenangan untuk memblokir situs judi online yang akhirnya ia salah gunakan. Dan hasilnya terhadap tersangka AK dinyatakan tidak lulus. Namun faktanya tersangka AK kemudian dipekerjakan dan diberikan kewenangan untuk mengatur pemblokiran website perjudian online, dan artinya bahwa tersangka AK ini betul-betul memiliki kewenangan untuk mengatur pemblokiran website perjudian online. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang ini kami sampaikan bahwa kami masih melakukan pendalaman secara intensif untuk menjawab mengapa tersangka AK yang tidak lulus seleksi namun tetap dapat bekerja di Kementerian Komunikasi dan Digital. Sebelumnya polisi menggeledah 2 lokasi yang disebut-sebut sebagai kantor satelit judi online. Di antaranya markas situs judi online di kantor satelit Ruko Rose Garden 5, Galaksi Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat.
Polisi menemukan sejumlah barang bukti, di antaranya belasan komputer yang diduga dioperasikan tersangka sebagai situs judi online. Tak tanggung-tanggung, keuntungan yang didapat dari praktek tersebut senilai 8,5 miliar rupiah dalam sebulan. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mencurahkan kegundahannya terkait kasus judi online di depan anggota Komisi 3 DPR RI. Belasan oknum PNS di lingkungan Komdigi yang ditangkap oleh pihak kepolisian menjadi pil pahit untuk kementerian. Ini pil pahit, jadi di dalam itu juga suasananya mencekam pasti Pak. Karena kemarin juga kita tahu bahwa kepolisian itu datang jumlahnya cukup banyak, 40 sampai 50 orang. Namun komitmen kami yang sudah kita sampaikan bersama satu nada walaupun terpisah dengan Kapolri, bahwa Kemkomdigi akan terbuka dan sudah terbuka kepada seluruh upaya pengembangan penyidikan. Berapa kali pun kepolisian harus datang, seberapa lama pun mereka harus datang dan meneliti di kantor kami, sebagai bentuk pertanggungjawaban kami membuka pintu selebar-lebarnya. Kami telah membuat surat instruksi ke dalam kepada seluruh pegawai dari Kemkomdigi untuk memberikan dukungannya kepada aparat hukum dalam hal untuk mencapai keterang-benderangan proses penyidikan. Jadi di dalam itu APH kalau datang selalu didampingi Pak Irjen ya dengan Dijen Aptika dan tim. Kemudian kami juga sudah menonaktifkan 11 nama yang memang sudah terverifikasi. Artinya Pak Ketua Fraksi PKS sudah hadir. Dari nama-nama yang sebetulnya ditahan oleh polisi, kami kan sebetulnya tidak tahu persis namanya, karena yang hanya nama singkatan yang mengetahui sebetulnya dari kepolisian. Namun yang sudah terverifikasi sudah pasti, misalnya Pak namanya AB, tapi ada yang nama belakangnya juga sama, jadi kami harus verifikasi dulu. Sehingga untuk saat ini masih 11, namun demikian tidak tertutup kemungkinan penonaktifan akan dilakukan bertambah. Pak Ketua yang terhormat, kalau sudah 7 hari dan surat penahanan sudah keluar secara resmi, maka kami baru dapat melakukan pemberhentian sementara dari PNS. Sementara itu, mantan Menkominfo yang kini menjabat Menteri Koperasi, Budi Aris Setiadi, meski tidak berkomentar banyak terkait kasus judi online yang melibatkan pegawai Kemkomdigi, namun dirinya mengaku mendukung penuh pemberantasan judi online. Bagaimana Pak? Kan Bapak Presiden mau ke luar negeri? Ya, pokoknya saya fokus ngurus koperasi dan rakyat. Kita dukung penegakan hukum, dan yang ketiga, kita tetap serius berantas judi online. Ya, solusinya gimana? Selalu kita warga negara. Udah nanti dulu. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengikuti rapat dengar pendapat perdana dengan Komisi 3 DPR periode 2024 hingga 2029. Dalam rapat itu, PPATK menganalisis perputaran dana judi online pada periode Januari hingga Juni 2024 yang mencapai 13,2 triliun rupiah. Rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR dengan Ketua PPATK berlangsung di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu pagi. Ketua PPATK Ivan Yustia Vandana menekankan komitmen lembaganya dalam menumpas judi online. Setidaknya sebanyak 10 laporan hasil analisis PPATK dengan total perputaran dana judi online pada periode Januari hingga Juni 2024 mencapai 13,2 triliun rupiah. Salah satu penyebab transaksi judi online semakin meningkat lantaran nominal deposito untuk judi online semakin terjangkau bagi masyarakat bawah, dimulai dengan nominal Rp10.000.
Sementara berdasarkan data peningkatan perputaran transaksi judi online yang kian masif jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2021 perputaran transaksi judi online mencapai 57,91 triliun rupiah. Kemudian di tahun 2022 meningkat menjadi 104,42 triliun rupiah. Perputaran transaksi pada 2023 juga melonjak menjadi 327,05 triliun rupiah. Sedangkan pada semester pertama 2024 sudah mencapai 174,56 triliun rupiah. Transaksi judi online di tahun 2024 semester 1 sudah melampaui jumlah transaksi di tengah semester tahun 2023 atau bahkan lebih dari 1 tahun penuh di tahun 2022. Ini artinya kecenderungan perputaran transaksi judi online terus meningkat hingga 237,48% untuk semester 1 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo menyambut kedatangan Perdana Menteri Singapura di Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu pagi. Dalam pertemuan ini, kedua kepala negara membahas kerjasama bilateral terkait pertahanan, hukum, perdagangan, investasi, ketahanan pangan, dan energi hingga sumber daya manusia. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta. Kedatangan Perdana Menteri Wong diiringi dengan upacara penyambutan kenegaraan dan disambut langsung oleh Presiden Prabowo. Kedua pemimpin negara membahas kerjasama bilateral terkait pertahanan, hukum, perdagangan, investasi, ketahanan pangan, dan energi hingga sumber daya manusia. Kunjungan Perdana Menteri Wong adalah kunjungan resmi dari pemimpin negara pertama sejak Prabowo dilantik sebagai presiden. Selamat datang kembali di Jakarta. Ini adalah keempat kali saya berjumpa dengan Perdana Menteri Lawrence Wong. Kedua kepala negara juga membahas terkait isu regional di Asia Tenggara termasuk konflik di Myanmar dan perdamaian di Timur Tengah. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Rizky Julianto, iNews melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menggelar pertemuan kenegaraan dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Hutan Kota Pelataran Senayan, Jakarta Pusat. Pertemuan dilakukan usai Perdana Menteri Singapura bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto ini membahas sejumlah hal seperti hilirisasi di mana diharapkan pemerintahan Singapura dapat mendukung kebijakan hilirisasi tersebut. Usai pertemuan kurang lebih 1 jam, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka langsung meninggalkan lokasi pertemuan menuju Istana Negara untuk menghadiri rapat paripurna bersama Presiden Prabowo Subianto dan para jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Kesempatan tersebut, Bapak Wakil Presiden tentunya sudah tidak asing lagi dengan Singapura karena memang beliau pernah tinggal di sana. Jadi mengawali pembahasan, beliau juga cerita pada saat beliau di sana. Isu yang menjadi perhatian yang diangkat oleh Bapak Presiden terutama terkait dengan hilirisasi. Beliau tekankan betapa pentingnya hilirisasi itu bagi Indonesia dan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Indonesia, dan harapkan agar Singapura dapat mendukung proses dan kebijakan. Selain bertemu dengan Presiden dan Wakil Presiden, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong juga bertemu dengan Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin di Komplek Parlemen Nusantara 3, Jakarta. Pertemuan sepakati kerjasama dalam berbagai bidang, terutama dalam pertahanan hingga serukan kemerdekaan Palestina. Saya sampaikan bahwa kami ingin Palestina itu merdeka. Dan itu sudah dimention oleh Pak Prabowo pada saat pelantikan. Nah, kita tahu bahwa Singapura sangat dekat dengan Israel. Tolong yakinkan Israel. Tolong Bapak sebagai Perdana Menteri ya coba convey itu dengan teman-teman Israel bahwa sudah saatnya kita berikan kemerdekaan kepada Palestina karena terlalu banyak korban. Beliau sampaikan, iya setuju. Kami akan
Beralih ke informasi lain, pemirsa, Lido Lake Resort by MNC Hotel menggelar acara anniversary ke-6 dengan menggelar berbagai kegiatan menarik untuk masyarakat. Ya, perayaan ulang tahun yang dibuat kali ini cukup berbeda dari tahun ke tahun sebelumnya. Diawali dengan pemotongan kue dan pemberian rewards kepada karyawan dan tamu hotel Lido Lake Resort by MNC Hotel menggelar acara anniversary ke-6 di kawasan ekonomi khusus MNC Lido City Bogor, Jawa Barat. Berbagai agenda menarik disuguhkan dari olahraga pound feet, mendatangkan para pelaku UMKM hingga sosialisasi kegiatan ramah lingkungan yang dihadiri 156 peserta dan masyarakat secara antusias. Kegiatan sosialisasi untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, seperti pemanfaatan limbah plastik yang diubah menjadi karya seni, juga turut memeriahkan acara Hari Ulang Tahun Hotel Bintang 5 di bawah naungan MNC Land ini. Acaranya dikemas dengan sangat menarik sekali tentunya oleh mereka, oleh manajemen, sehingga pesertanya tuh antusias banget, cukup menarik. Terus buat Lido Lake Resort juga di ulang tahun yang ke-6, semoga kedepannya tambah sukses dan konsisten untuk bisa menjadi resort terbaik di Bogor. Kehadiran kita di Bogor ini bisa bermanfaat, sehingga pada acara ini kita mengajak semuanya untuk semangat, melalui Found Fit, kemudian juga kita mengajak semua orang untuk ramah lingkungan, menjaga lingkungan melalui training environment sustainability. Kemudian kita juga mengajak UMKM untuk turut serta mengikuti dan memeriahkan acara ulang tahun Lido ini yang ke-6. Diharapkan pada anniversary ke-6 Lido Lake Resort by MNC Hotel bisa terus tumbuh menjadi resort terbaik di kawasan Bogor dan selalu konsisten memberikan pelayanan terbaik untuk seluruh masyarakat. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Anggita Maura, Rama Romadona, iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerima penghargaan Bumandala Award 2024 di Jakarta. Penghargaan yang diterima kali ini yaitu untuk kategori Provinsi Bumandala Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerima penghargaan pada Bumandala Award 2024 di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Penghargaan ini diberikan oleh Badan Informasi Geospasial kepada PJ Gubernur Kaltim Akmal Malik untuk kategori Provinsi Bumandala Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial. Ini penghargaan untuk daerah-daerah yang bisa membangun infrastruktur berbasis geospasial. Nah, Kalimantan Timur sejak 2016 pernah mendapatkan peringkat pertama, tapi setelah itu peringkat 3 terus ya, sampai kemarin tahun 2022. Ya, dan alhamdulillah tahun 2023 kita mendapatkan peringkat 2. Ya, ini naik dari tahun kemarin dan tentunya kita bahagia dan senang karena kinerja ini menunjukkan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki komitmen yang kuat untuk menjadikan data geospasial sebagai basis untuk pembuatan kebijakan-kebijakan di daerah. Dengan prestasi ini, Pemprov Kaltim optimis bisa meraih peringkat yang lebih baik untuk Bumandala Awards mendatang. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Dede Rudi, iNews melaporkan. Real Madrid bertekuk lutut di hadapan pendukungnya sendiri kalah 1-4 dari AC Milan. Informasi olahraga akan hadir usai jeda berikut ini, tetaplah di iNews Pagi. Dan Anda masih di News Pagi bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Galuh Pandu. Dan pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Dan kita akan beralih ke informasi berikutnya, di mana ratusan lapak dan puluhan kios di pasar tradisional Sri Bantas, Tabanan, Bali ludes terbakar. Kerugian akibat kebakaran mencapai miliaran rupiah. 44 kios toko dan 144 lapak pedagang di pasar tradisional Sri Bantas di kawasan Banjarbatan Duren, Desa Cepaka, Kabupaten Tabanan ludes terbakar pada Rabu siang. Diduga kebakaran berawal dari salah satu kios di tengah pasar yang mengalami korsleting listrik, hingga muncul api dan membakar barang dagangan di area pasar tersebut.
awal kebakaran ini terjadi di ring dalam niko. Tapi pemicunya yang belum pasti niko tahu entah niko dupa tapi konsleting listrik. Besarnya kobaran api membuat para pedagang tidak mampu menyelamatkan barang dagangannya. Sementara itu, 8 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. Kira-kira kita mempergunakan tepatnya 8 BW, damkar Badung 4, damkar Tabanan 4 BW. Dan kita bisa selesaikan selama kurang lebih 2,5 jam. Meski tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai 8 miliar rupiah. Dari Tabanan, Bali, Wayan Diana, iNews melaporkan. Terkena percikan api, pengelasan area gedung PLN di Palembang, Sumatera Selatan terbakar. Ya, dalam penyelidikan, polisi sita sejumlah barang bukti seperti selang, las pekerja yang diduga menjadi penyebab kebakaran. PLN motong PLN. Min. PLN motong nah. Tempat penyimpanan air yang tengah dibangun di area kantor PLN Unit Induk Distribusi Sumsel, Jambi dan Bengkulu di Jalan Kapten Arifai, Palembang dilanda kebakaran Rabu siang. Mengetahui peristiwa tersebut, para pegawai PLN sempat kocar-kacir, panik menyelamatkan diri karena takut api merambat ke bangunan lain. Untuk saat ini berdasarkan pengamatan sementara hanya objek yang ada di lokasi pembangunan itu saja. Tidak merambat ke ruang kerja ataupun apa? Tidak ada. Jadi ke gedung utama pun tidak ada. Jadi ruang penyimpanan yang sedang dikerjakan memang bahannya dari fiber, ada bahan-bahan terbakar juga di situ. Dan itu hanya itu aja yang terbakar. Ruangan apa itu, Pak? Rencananya untuk ruang penyimpanan air. 6 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. Setelah 20 menit berjibaku, api pun berhasil dipadamkan. Diduga kebakaran terjadi akibat percikan api dari pekerja yang sedang melakukan pengelasan di area penyimpanan air yang tengah dibangun. Penyebabnya kalau kata security tadi percikan api dari kena tangki water tanki. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sementara itu, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Selain itu, 1 unit bus penumpang terbakar di depan kantor polisi di Kota Purworejo, Jawa Tengah. Peristiwa kebakaran membuat penumpang panik. Peristiwa terbakarnya bus penumpang Bayu Maula Putra jurusan Yogyakarta, Pekanbaru, Palembang terjadi di Jalan Gajah Mada di depan Polres Purworejo yang juga tidak jauh dari terminal Purworejo. Supir bus mengaku api pertama kali muncul dari bagian belakang bus dan diketahui oleh pemotor yang melaju di belakangnya. Bus yang tengah mengangkut penumpang menuju Yogyakarta pun langsung berhenti untuk mengevakuasi penumpang. Petugas dan sejumlah warga yang berada di sekitar pun berusaha memadamkan api dengan apar. Namun api baru berhasil dipadamkan setelah petugas damkar tiba di lokasi dengan 3 mobil pemadam untuk memadamkan api. Pak, tadi awal kejadian ada api gimana sih ceritanya, Pak? Kejadiannya dikasih tahu sama itu pengendara motor. Di bagian mana? Ya kalau itu ada api di belakang itu aja. Bawa penumpang nggak tadi, Mas? Ada 2 orang. 2 orang toh. Dari mana mau ke mana? Dari Sumatera ke Jogja. Kita kebetulan TKP-nya ada di depan Kapolres Purworejo. Kita sudah melakukan penyelamatan, tindakan pemadaman dengan pihak damkar. Alhamdulillah sudah dapat kita padamkan. Insya Allah untuk kerugian jiwa tidak ada, ya. Kerugian material sedang kita tangani lebih lanjut. Dan ini nanti setelah ini akan kita evakuasi untuk busnya ke terminal lama untuk selanjutnya kita lakukan olah TKP. Sebentar itu dulu. Polisi pun tengah menyelidiki peristiwa ini. Namun api diduga muncul akibat adanya kebocoran kompresor angin hingga memetik api di bagian freon AC bus. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Johartoyo, iNews melaporkan. Hujan deras yang melanda wilayah Tangerang sejak Selasa siang hingga sore menyebabkan tanah longsor dengan kedalaman 7 meter.
Ya, musibah ini menyebabkan putusnya akses antara desa Karang Tangerang ke Parung Panjang Bogor. Tanah longsor yang terjadi setelah hujan mengguyur sejak pagi hingga malam kemarin di Kabupaten Tangerang kini masih ditutup garis polisi untuk menunggu pengecekan lokasi lebih lanjut dari BPBD dan kepolisian setempat. Lokasi jalan yang berada di tebing dan berdekatan dengan Sungai Karang Tengah menyebabkan tanah amblas sepanjang lebih dari 20 meter dengan kedalaman mencapai 7 meter. Akibat kejadian ini memutus jalur alternatif yang menghubungkan antara desa Karang Tengah, Tangerang menuju Parung Panjang dan Bogor. Jalan desa ini memutus antara jalan Kecamatan Parung Panjang sampai ke Serpong. Ini merupakan jalan alternatif apabila ada orang yang mau ke Serpong ataupun mau ke Parung Panjang. Nah sekarang jalan itu ya karena ada musibah longsor terputus. Ya dampaknya bagi warga, terutama untuk khusus warga desa Karang Tengah, ya itu. Jadi ada jalan yang terputus, terus banyak anak sekolah yang memang tidak bisa lewat ke situ. Tapi ya secara lisan Pak Lurah sudah minta izin ke pihak pengembang perumahan Insani untuk memberikan jalan lintas sebagai alternatif untuk menuju sekolah ataupun tempat kerja warga desa Karang Tengah. Sebelumnya, akibat diguyur hujan deras, sebuah jalan di desa Karang Tengah, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten, longsor. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Akibat kejadian ini, sejumlah pengguna jalan terpaksa harus mencari jalan alternatif lain untuk pulang ke rumah mereka. Warga berharap pemerintah setempat bisa segera memperbaiki akses jalan antara penghubung Kabupaten Tangerang dan Bogor ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, banjir bandang menerjang sejumlah wilayah di Kota Sukabumi, Jawa Barat. Puluhan rumah milik warga rusak dan ratusan warga terdampak banjir bandang harus mengungsi. Banjir bandang terjadi saat Sungai Cikondang meluap hingga arus air setinggi hampir 2 meter menerjang permukiman warga. Sebanyak 66 rumah warga di Kota Sukabumi, Jawa Barat rusak akibat diterjang banjir bandang Selasa kemarin. Kerusakan paling parah terjadi di Kampung Cikondang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi. Dinding rumah sepanjang 5 meter jebol diterjang banjir bandang. Bahkan sejumlah barang milik korban hilang dan hanyut terbawa arus banjir. Petugas BPBD dan relawan bergotong royong membersihkan sampah dan sisa genangan air lumpur. Ketinggian pertama 1 meter, kemudian setengah jam kemudian jadi 1,5 meter. Terus semua ke bawahnya Pak? Ke bawahnya semua barang-barang, kasur, sama kulkas, mesin cuci, meja, kompor, semua lah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD mencatat sebanyak 118 warga terdampak banjir bandang mengungsi. Sementara 6 unit rumah rusak berat, 30 rumah rusak sedang, dan 30 lainnya rusak ringan. Selain rumah, sejumlah fasilitas umum dan sekolah mengalami kerusakan. Penanganan kemarin langsung ke penanganan evakuasi dulu, dan sekarang kita coba penanganan pembersihan, membantu masyarakat yang rumahnya kemarin tergenang banjir. Limpasan itu sendiri kita coba membersihkan rumahnya supaya segera mungkin masyarakat bisa mengisi kembali rumahnya. BPBD terus melakukan penanganan dengan mendirikan tenda bagi para pengungsi yang terdampak banjir di lokasi bencana. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, korban erupsi Gunung Leutobi laki-laki mengungsi secara mandiri dengan mendirikan tenda. Para pengungsi tersebut makan terbatas karena belum adanya bantuan.
Ratusan warga korban erupsi Lewotobi laki-laki mengungsi di areal perkebunan Lamongan, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Mereka mengungsi secara mandiri. Para pengungsi yang berasal dari desa Nawokote, Kecamatan Wulanggitang ini terdiri dari anak-anak dan sejumlah lansia. Korban menempati 2 rumah sederhana dan membangun tenda darurat. Namun mereka mengaku belum mendapat bantuan. Pengungsi hanya makan pisang dan ubi selama 3 hari. Kami mengungsi di sini selama 3 hari kami makan hadapan ubi dan pisang. Sedangkan malamnya nasi tidak seperti porsi biasa, sedikit-sedikit saja. Karena berasnya sedikit. Berasnya bawa dari 15 nasi. Sudah beberapa hari kakak makan ala kadarnya ubi dan pisang? Sudah 3 hari. Dari hari Minggu? Ya. Harapannya kakak bagaimana? Harapan dari kami pengungsi di sini bantuan khusus makanan untuk segera disalurkan ke tempat kami supaya kami ada bisa untuk makan. Gunung Lewotobi laki-laki erupsi pada 3 November lalu. Akibatnya 10 orang dilaporkan tewas, sementara warga yang berada di sekitar gunung tersebut mengungsi. Saat ini status gunung masih dalam level awas. Masyarakat dan wisatawan dilarang beraktivitas apapun dalam radius 7 km dari pusat erupsi. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Mantan pemain Timnas Indonesia tahun 2013-2014, Syakir Sulaiman ditangkap Satreskrim Polres Cianjur karena terlibat peredaran narkoba. Ini dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku nekat mengedarkan obat-obatan terlarang karena kebutuhan ekonomi. Inilah Syakir Sulaiman, 32 tahun, mantan pesepak bola Timnas Indonesia tahun 2013-2014 yang ditangkap oleh Satreskrim Polres Cianjur, Jawa Barat. Syakir Sulaiman ditangkap di kediamannya di wilayah Kecamatan Cilaku, Cianjur, Jawa Barat lantaran terlibat peredaran narkoba. Syakir ditangkap setelah adanya laporan dari warga sekitar dengan adanya peredaran obat-obatan terlarang. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan 1.700 butir heksimer dan 1.000 butir tramadol. Menurut hasil pemeriksaan, pelaku nekat mengedarkan narkoba karena kebutuhan ekonomi. Tersangka inisial S tertangkap terkait peredaran obat keras tertentu. Dengan barang bukti yang kita temukan, yaitu sebanyak 1.700 butir obat tramadol dan 1.000 butir obat heksimer. Setelah kita lakukan penangkapan, kita profiling terhadap yang bersangkutan, ternyata ex-pemain bola. Akibat perbuatannya ini, Syakir Sulaiman dijerat Undang-Undang tentang Kesehatan dan terancam pidana maksimal 15 tahun penjara. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sebagai rangkaian dari perayaan hari ulang tahun ke-35, MNC Group mengadakan berbagai turnamen olahraga bagi para karyawannya, di antaranya basket dan tenis meja. Sebanyak 15 tim dari cabang olahraga basket dan 18 tim dari tenis meja mengikuti ajang ini untuk merebut posisi terbaik dalam turnamen MNC Sport Competition. Hari pertama turnamen cabang olahraga basket MNC Sports Competition 2024 digelar di lapangan Playfield Court Palmerah, Jakarta Barat. Sebanyak 15 tim saling adu strategi dan berjuang untuk memperebutkan gelar juara dalam rangkaian HUT ke-35 MNC Group. Dan dari pertandingan yang pertama tadi memang seru ya, bahwa kebersamaan kita dalam merayakan HUT ke-35 MNC Group, kita bersama-sama tapi sportif untuk membangun masa depan kita ke depan. Ya, yang pasti seru, ini kan juga ajang silaturahmi sama grup-grup yang lain. Jadi kalau untuk hasil sih kita lakuin yang maksimal aja sih yang pasti. Terus diadain tiap tahun, hadiahnya makin banyak, sponsornya juga makin. Tak hanya turnamen basket, cabang olahraga tenis meja pun digelar bagi karyawan MNC Group. Sebanyak 18 unit bisnis MNC Group turut ambil bagian pada ajang MNC Sports Competition yang berlangsung di MNC Tower, Jakarta. Pesertanya juga cukup antusias dan banyak juga yang menonton, jadi bersyukur sekali, mudah-mudahan acara ini berlanjut terus ya dari tahun. Iya, jadi nambah relasi pertemanan aja sih, sama nambah juga kita aktivitas yang kita lakukan selain bekerja. Harapannya tentu semakin maju, semakin jaya.
Bertema 35 tahun berkarya, membangun masa depan bersama, kegiatan MNC Sports Competition ini merupakan rangkaian acara dalam memperingati hari ulang tahun MNC Group ke-35, sekaligus meningkatkan solidaritas, silaturahmi, dan kekompakan antar karyawan, serta unit bisnis di bawah naungan MNC Group. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Yudi Richard, iNews melaporkan. Pasukan Israel menyerbu kota Kabatia di Jadin Selatan pada hari Selasa. Akibatnya 3 orang tewas. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi.